Yang terpenting tuh sama uang tuh harus hati-hati ya. Zaman-zaman kayak gini bahkan ada yang pinjam uang dengan seenak jidatnya gitu. Dan belajarlah menghargai hasil orang lain dan belajar menghargai orang lain kayak gitu. Pun bukan cuma aku, mamaku juga pernah ngalamin utang dibilang rentenir. Dia utang belum bayar dibilang mamaku dibilang rentenir, dibilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di vlognya aku Aryama Channel. Terima kasih yang sudah selalu nonton, yang sudah dukung Aryama Channel. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan mudah-mudahan pokoknya lancar semuanya. Dan pagi ini tuh mama tuh lagi goreng keron atau intip ya. Tuh, kalau mama tuh senangnya goreng yang agak-agak kosong-kosong gini karena giginya habis. Tapi aku nggak suka yang itu, jadi aku request yang biasa-biasa aja. Yang putih kayak anak wis nangsor. Tuh, ini adalah perweweh atau barang tibai ya ma. Barang tibai. Kemarin kan mama kan ceritanya kan apa namanya, bersih-bersih Jalan masjid. Bersih-bersih masjid itulah ya. Terus karena mama puasa jadi dikasih mentahnya suruh goreng sendiri gitu. Dikasih sama punyai. Ya rezeki lah. Dan kalau keluarga kami tuh abaikan berantakan ya nggak apa-apa ya, masih pagi. Keluarga kami tuh kalau goreng kayak gini tuh di uri uyah ya. Kalau kan ada yang suka dikasih bumbu dulu, itu nggak enak menurut aku tuh. Kurang begitu alami gitu. Jadi nah kayak gitu dikasih uyah tuh enak banget. Cukup garam saja, nggak usah pakai micin, nggak usah pakai apa-apa. Wow. Langsung dilakukan apa ya mah? Orang apa? Orang netes orang langsung ngono bayar apa ya? Wow, banyak banget tuh. Soalnya beli kayak gini. Wis cici bang. Ya, pokoknya jen mantul banget yakin rasanya. Oke, jenenge keron. Di daerah kalian namanya apa? Di tempatku keron tahu, intip tahu, kerak tahu, terus pokoknya itulah ya. Wow. Nanti aku mau makan sambil cerita-cerita ya. Cerita-cerita aja gitu. Ya cerita-cerita seputar TKI lah kayak gitu. Wow. Buat Ari yang putih-putih. Aku senangnya tuh yang kayak gini karena buat mama yang alhamdulillah gigiku masih utuh jadi suka yang itu. Serampung ya mah? Ya. Udah mau selesai, tinggal yang runtukannya. Kudune karo kae sorok sing kae ya kan. Kalau sorok sing kae cilik. Ini sorok sing cilik. Yang enak nih. Nah. Coba deh tas. Yes. Sudah selesai. Kita mau makan keron ya. Apa nih? Yes. Nah ini ya teman-teman semuanya ya, ini namanya keron goreng atau intip goreng atau kerak goreng atau lah seperti lah tai nasi ya, segane nasi. Dan kita kali ini mau makan ya, tak ini dulu ya. Aku celana pendek kan nggak apa-apa ya teman-teman, karena suasananya suasana santai. Tuh ya. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget kan? Dan yang ngopi cuma mama ya. Aku tuh nggak pernah ngopi. Aku kopi teh semuanya aku jarang banget. Jarang. Bukan nggak pernah ya, tapi jarang. Tapi aku kan kalau minum kopi itu langsung wetenge gerubuk. Kopi gilus ora? Kopi gilus enggak?
Nah teman-teman, seperti yang aku tadi mau bilang ya, aku cuma mau kasih semangat buat teman-teman semuanya yang berada di luar negeri dan yang kangen. Pokoknya semuanya pastilah ngerasain kangen keluarga, kangen anak, kangen saudara, kangen suasana kampung. Itu makanya tontonlah channelnya Ari Ahmad yang suasananya kampung gitu ya. Makanan-makannya kampung. Terus ya pokoknya semangat buat kalian semuanya. Semangat cari duit dulu. Gampang nanti kalau suasananya sudah kondusif, sudah aman gitu ya, kalian bisa bisa pulang dengan aman, dengan nyaman. Terus yang penting ngumpulin duit aja dulu gitu ya, karena nanti kalau kalian sudah sampai rumah itu bakal bingung. Cari uang tuh susah di sini, benar-benar susah. Untuk usaha juga, untuk memulai usaha apapun sekarang lagi pokoknya benar-benar dalam masa-masa sulit lah gitu. Pokoknya semangat terus buat kalian semuanya. Pokoknya yang pengen pulang ditunda, yang pengen cuti ditunda. Kalau memang nggak urgent banget, nggak penting banget, nggak usah cuti, nggak usah pulang. Terus yang terpenting tuh sama uang tuh harus hati-hati ya. Zaman-zaman kayak gini bahkan ada yang pinjam uang dengan seenak jidatnya gitu, tanpa tahu pengorbanan mereka tuh di sana tuh kayak gimana gitu. Terus kalian main pinjam uang terus sampai puluhan juta, sampai 22 juta, sampai berapa itu ya, ada yang 5 juta, ada yang berapa itu, terus malah musuhin kayak gitu. Itu bener-bener ininya nggak tahu di mana itu otaknya gitu ya. Aku tuh suka geram aja dengan orang seperti itu gitu, udah ditolong tapi malah mentung kayak gitu. Jadi bukannya boro-boro ngembaliin, malah kadang-kadang nyumpahin, kadang-kadang ngajak berkelahi, kadang-kadang pokoknya gitulah. Coba dong ngertiin perasaan teman-teman kita yang ada di luar negeri gitu ya. Mereka jauh dari orang tua, dari teman, saudara, dari bahkan anak, istri, suami gitu, pokoknya jauh itu. Tapi kok kalian kakek sih? Menang ya marah papa, yang orang ngomong bong iki. Duh, mamaku tuh kayak gitu. Jadi aku bikin video sendiri gitu kalau kayak gini tuh. Jadi nggak masalah, aku nggak nyebutin orang, nggak nyebutin siapa yang utang, nggak nyindir siapapun, enggak. Cuma tadi kan ada yang curhat ke aku gitulah, maksudnya kayak gitu. Aku kan sebagai yang pernah ngerasain kerja di luar negeri kan bener-bener ngerasain gimana capeknya, gimana ya, harus mau nggak mau ya kalian harus kadang orang nggak mau tahu gitu loh. Yang tahunya tuh kita di sana tuh pegang duit, ya memang pegang duit gitu, cari uang, memang cari uang, nggak tahu kan capeknya gimana, nggak tahu pengorbanan kita gimana gitu. Kalian main seenaknya aja gitu ya, pinjam uang dan ditagih nanti suruh nagihnya ke orang lain, kan aneh gitu ya. Itu kayak apalagi yang utang itu sama-sama pernah di luar negeri gitu, kayak nggak ngerasa aja gitu cari uang tuh di sana tuh sedihnya gimana gitu. Nah pokoknya buat kalian semuanya semangat terus, jangan sampai kayak gitulah. Intinya tabung dulu uangnya, kalau mau beli tanah nggak apa-apa, bangun rumah nggak masalah gitu. Pokoknya intinya daripada uangnya dikasihkan ke orang lain, lebih baik kalian gunakan buat keperluan kalian sendiri. Beli tanah, bikin rumah, apa mobil apa terserah gitu, yang penting kalian menikmati hasil kalian sendiri gitu. Jangan sampai kalian bekerja capek yang menikmati hasilnya orang lain gitu. Kalau misal hanya sekedar kasih ke orang tua, ke saudara, ya nggak apa-apa, itu kan kewajiban. Tapi kalau ke saudara ya minimal kalian juga harus ya uangku kayak gitu, bukan uang mereka gitu. Tapi kalau orang tua kan wajib, itu nggak masalah ya gitu. Pokoknya bener-bener harus pinter karena aku sendiri yang ngalamin. Maksudnya kita udah sampai di sini terus belum ngapa-ngapain sampai 3 tahun. Jadi ya karena kondisinya lagi susah kayak gini juga, di samping itu juga harga semuanya juga lagi nggak stabil, harga tanah semuanya nggak bisa. Jadi hasil dari luar negeri itu jangan jadi patokan untuk untuk sombong-sombong gitu. Maksudnya uang kita tuh di sini tuh nggak seberapa gitu ya. Memang uang itu tuh banyak, menurut saya juga banyak memang uang segitu. Cuma kalau untuk dibelanjakan tanah buat usaha itu
bener-bener belum seberapanya gitu maksudnya. Bahkan untuk beli 10 meter tanah aja kayaknya masih kurang kalau di sini gitu ya. Ya tergantung sih pemilihan daerahnya gitu. Cuma kalau kita untuk usahakan pasti milihnya kan tanah yang strategis, yang bagus, pinggir jalan gitu ya. Kalau tanah di dalam kayak punya rumahku ini sih murah kayak gitu. Nah, terus nanti kalau misal ada punya apa namanya, mau beli apa-apa, pastikan dengan orang yang terpercaya gitu ya. Jangan sampai bikin kecewa nanti di belakangnya, terus nanti bikin hatinya kita nggak enak gitu ya. Kalau misal nggak ada yang dipercaya, mending nggak usah, mending stop aja dulu. Pokoknya tabung aja, tabung. Tapi kalau kalian percaya sama orang, sama saudara yang benar-benar bisa percaya, masalahnya uang itu riskan banget. Karena apa? Nanti setelah kita pulang kita nggak punya uang dan kita istilahnya lagi butuh, terus kita ngungkit-ungkit, pasti ujung-ujung pasti bertengkar, berkelahi gitu ya. Pasti saling ungkit, saling tuduh, saling ini, saling itu. Jadi hindari seperti itu. Jadi daripada nanti kalian semuanya saling tuduh, mending kalian stop aja. Ya udah, aku nggak usah beli apa-apa, nggak usah apa-apa di rumah gitu maksudnya. Kalau emang kalian nggak percaya sama orang, jadi ya stop aja, nunggu kalian pulang aja, mau beli apapun, mau bikin apapun kayak gitu. Kayaknya sih solusinya kayak gitu aja sih, daripada bener-bener nanti kalian udah ini tapi kecewa, terus uang udah sama orang lain, untuk keluarnya susah. Itu kalau dibayar, kalau ujung-ujungnya berkelahi, duit kalian hilang, persahabatan hilang kayak gitu. Jadi bener-bener lah, ini salah satunya tuh pengalaman aku juga, pengalaman orang lain juga yang tadi tuh curhat sama aku gitu. Aku nggak mau sebut namanya gitu, pokoknya curhat sama aku lah. Pokoknya ada temennya pinjem 20 juta nggak dibalikin, 22 juta nggak dibalikin, 10 juta. Ada yang di sana sakit udah dibantu gitu ya, sakit dibantu 5 juta, boro-boro waktu pulang dia ngechat aja enggak kayak gitu. Itu ada ya seperti itu gitu. Dan aku tadi sempat kaget sih, maksudnya kok sampai segitu banyak gitu Pak ya. Jadi ya, kalau aku sih menyayangkan banget lah ada orang-orang seperti itu gitu, memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri, itu demi maksudnya yang penting urusanku selesai, nggak tahu urusan orang lain, pada itu duit orang lain gitu. Kalau duit kalian sendiri mah masa bodo amat gitu ya. Dan belajarlah menghargai hasil orang lain dan belajar menghargai orang lain kayak gitu. Enak. Mama sukanya sih gosong. Karena mamaku juga kan TKW kan, mantan TKW Arab gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada SMS, belum ada HP, jadi mamaku tuh uangnya aman. Karena apa? Karena ya tertuju sama bapakku aja gitu ya. Ya aman nggak aman gitu sama keluarga juga kayak gitu ya. Paling orang utang paling kalau kita udah pulang ya dulu ya. Itu pun bukan cuma aku, mamaku juga pernah ngalamin utang dibilang rentenir. Dia utang belum bayar, dibilang mamaku dibilang rentenir, dibilang lintah darat segala macam. Hey, stop kayak gitu ya. Mamaku loh di sana sampai istilahnya cuci WC, buang tainya orang lain. Ya semua dikerjain. Iya kan Ma? Ngurus bayi kan Ma? Ngurus bayi tuh, tahu sendiri ngurus bayi itu ya, ompolnya ya, nya gitu, mohon maaf ya. Kalian sampai rumah pinjam uang sama mamaku, tahu-tahu musuhin gitu ya. Enak banget jadi kalian gitu ya, udah ngerasain enaknya terus musuhin. Terus yang pokoknya banyak lah kayak gitu lah. Dan seolah-olah tuh yang salah tuh selalunya kita yang memberi yang utang, punya duit, yang punya yang punya duit gitu ya, yang selalu salah gitu. Aku ngalamin sendiri ya, nggak dengan saudara, nggak dengan orang lain, punya aku ngalamin sendiri gitu ya. Ada yang utang sampai ngajak aku berkelahi lah segala macam kayak gitu. Hey, stop kayak gitu, pokoknya hargai jadi bayi orang lain gitu ya. Kalian kalau mau uang ya kerja gitu. Kalian lo diberi tangan, diberi kaki, diberi anggota badannya lengkap ya. Kok nggak mau usaha, cuma pengen kayak gitu sama orang yang udah bekerja ke sana-sana, taunya kami enak, dia enak, terus kamu main seenaknya, pinjem sini nggak balikin, nanti balikin dengan ceramah gitu, ceramah mulutnya gitu. Enak. Nah aku suka yang kayak di original terus ditabur garam aja, enak banget.
Enak banget. Kayaknya aku ceramahnya cukup sekian dulu ya teman-teman. Maaf ini kayaknya aku agak menggebu-gebu, tapi ini benar-benar harus mewakili pikiran-pikiran kalian semuanya yang berada di luar negeri, dan harus mewakili harus memberitahu bahwa yang kalian lakukan tuh salah. Maksudnya yang utang ya. Kalau yang di luar negeri ini mewakili mungkin perasaan kalian. Kalau dipinjam duit kayak gitu, pasti nggak tega lah. Ya aku juga lagi ada lah, nggak apa-apa, ikhlas lah gitu. Pasti kayak gitu. Enggak lah, aku kasihin sama dia karena ya lah, aku juga masih cari uang kok, aku juga ada kok. Kalau aku bisa ya ngapain aku nggak tolong. Itu pasti setiap TKI TKW itu pasti kadang banyak yang berpikiran seperti itu karena rasa iba, rasa teman nggak enak, terus dia juga aku juga dulu kayak gitu, nggak ada yang minjemin, sekarang kalau aku bisa ngapain gitu. Pasti banyak itu, aku juga gede ngerasain. rasa pengen nolongnya. Tapi setelah ditolong, yang ditolong dan cuy, cara orang Jawa Timur tuh dan cuy gitu ya. Jadi ditulung mentung, aduh bener-bener deh. Oh ya, cekin aja videonya, nanti aku kebanyakan ngomong, nanti aku mau gebu-gebu, marah-marah. Jadi sekian dulu videonya, jangan lupa tetap berpikir positif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah selalu nonton, selalu dukung Aryama Channel. Terima kasih udah selalu subscribe. Jangan lupa di komen dan di share ya. Bye bye. Assalamualaikum.